Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 7, kelompok 6 akan mempresentasikan tentang corak kehidupan masyarakat masa praksara ditinjau dari teknologi. Nama saya Muhammad Adina Mazid, nomor absen 22. Nama saya Sabit Sepukusuma, nomor absen 34. Saya Ilham Maulana, nomor absen 16. Nama saya Diana Fitri Rahayu, nomor absen 9. Nama saya Najwa Fadilah, nomor absen 25. Nama saya Sofia Tunisa, nomor absen 36. Perkembangan teknologi pada zaman praksara. 1. Batu dan tulang. Kebudayaan Pacitan. Alat-alat kebudayaan Pacitan ditemukan oleh Van Koningswald pada tahun 1935 di Sungai Baksoso, Desa Kunung, Pacitan, Jawa Timur. Alat-alatnya yaitu kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, alat serpi, flek. Alat serpi digunakan untuk menguliti binatang, buruan, mengiris daging, dan memotong ubi-ubian. B. Kebudayaan ngandong. Alat-alat ini ditemukan oleh Van Koningswald pada tahun 1941 di Ngandong, Jawa Timur. Alat-alatnya berupa kapak genggam, serpi, flek, belati dari duri ikan, poris, tombak. Alat-alat ini dilanjutkan sampai zaman megalitikum dalam kehidupan di goa. Pantai dan gua. Kebudayaan Kejomandinger. Kejomandinger berasal dari bahasa Denmark yang artinya dapur. Mindinger artinya sampah, jadi dapat diartikan sampah dapur. Kejomandinger merupakan tumpukan timbunan siput kerang yang menggunung sepanjang pantai timur Sumatera antara bangsa Aceh, Medan. B. Kebudayaan Abrisius Rose. Kebudayaan ini ditemukan di gua-gua. Kebudayaan ditemukan besok ke Bojonegoro di daerah Sulawesi Selatan. Mengenal api. Penemuan ini ditemukan oleh manusia Homo erectus sekitar 400.000 tahun yang lalu. Cara awal yang digunakan untuk membuat api yaitu menggesekkan batu dengan batu lainnya sehingga menghasilkan api. Percikan api tersebut kemudian dihentakkan pada material kering sehingga menghasilkan api. Sebuah revolusi atau neolitikum. Revolusi merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat. Zaman neolitikum merupakan suatu revolusi yang sangat besar dalam peradaban manusia. Perubahan besar ini ditandai dengan perubahan food gathering menjadi food producing. Orang-orang Indonesia zaman neolitikum membentuk masyarakat dengan pondok berbentuk persegi siku-siku dan didirikan di atas tiang-tiang kayu. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman neolitikum dibagi menjadi 2 tahap perkembangan, yaitu kapak persegi diberikan oleh Dr. Van Heyngilden. Disebut kapak persegi karena mempunyai tangkai. Kebudayaan kapak lonjong. Kapak lonjong diduga lebih tua dari tradisi beliung persegi. Bukti-bukti stratigrafis telah ditunjukkan oleh T. Harrison dalam ekspedisi di Gua Niah, Sarawak. Kapak lonjong ditemukan di dalam lapisan tanah penampang lintangnya seperti lensa, lonjong, atau kebulat-bulatan. Sebagian kapak lonjong dibuat dari batu kali dan warnanya kehitam-hitaman. Bentuknya adalah bulat telur dan ujungnya lancip sebagian tempat tangkainya. Kapak lonjong besar disebut wild Zainbow dan yang kecil disebut Kleinbell. Fungsi sama dengan kapak persegi. Daerah penyebaran kapak lonjong adalah Minahasa, Gerong, Seram, Leti, Tanimbar, dan Irian.
zaman logam. Zaman logam bukan berarti berakhirnya zaman batu. Zaman logam masih terdapat alat-alat perkakas batu. Zaman logam hanya untuk menyatakan bahwa saat itu logam telah dipergunakan. Logam dibentuk dengan meleburkan biji logam, baru kemudian dicetak. Teknik pembuatan benda logam disebut asyair kodi. Dari zaman praaksara bahwa zaman logam dibagi menjadi 3 macam, yaitu zaman tembaga, perunggu, dan besi. Di Asia Tenggara tidak mengenal zaman tembaga, tetapi langsung ke zaman perunggu karena perkakas besi berbeda dengan perunggu. Pola hunian menggunakan penadah angin, menghasilkan pola menetap pada manusia saat itu. Pola ini masih digunakan oleh suku bangsa Punan yang ada di Kalimantan. Bentuk hunian ini merupakan awal arsitektur di luar tempat hunian gua. Secara sederhana, penadah angin merupakan suatu konsep tata ruangan yang memberikan secara implisit memberikan batas ruang. Pada kehidupan dengan masyarakat berburu yang masih sangat bergantung pada alam, mereka lebih mengikuti ritme dan bentuk geografis alam, sehingga konsep ruang masih kurang bersifat geometris teratur. Pola garis lengkung tidak teratur pada aliran sungai dan pola spiral pada rute yang mereka tempuh adalah citra pola ruang utama bagi mereka. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.